Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nasib tenaga honorer jika status honorer dihapus? Benarkah akan dihapus total setelah Idul Adha? Seperti apa informasinya? Mari kita cek bersama. Status tenaga honorer akan dihapus mulai setelah Idul Adha 2024. Apakah itu benar? Lantas bagaimana nasib tenaga honorer yang belum diangkat sebagai ASN baik PNS maupun P3K? Diketahui bahwa pemerintah sudah memastikan bahwa akan ada pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024 ini secara masif. Hal ini tentu menimbulkan kegembiraan bagi para honorer. Dengan adanya pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024, maka mereka pun akan segera menjadi ASN. Menjadi ASN P3K mungkin menjadi impian sebagian orang, khususnya bagi kalangan honorer yang sudah lama mengabdi. Kabar tentang tenaga honorer diangkat menjadi P3K secara masif tentu mengembirakan. Hal ini patut untuk disyukuri dan diperjuangkan. Pemerintah benar-benar memberikan kemudahan terkait kabar honorer bisa otomatis menjadi P3K tanpa seleksi. Pemerintah akan membagi dua kategori P3K, yakni P3K penuh waktu dan paruh waktu. Bagi yang lolos seleksi akan masuk ke bagian penuh waktu, sedangkan yang tidak lolos seleksi akan masuk kategori P3K paruh waktu. Tentu akan ada perbedaan di dua kelas ini, meski begitu keduanya sama-sama berstatus P3K. Selanjutnya, pemerintah berencana untuk menghapus status honorer dari Indonesia dalam waktu dekat ini. Hal ini sebagai upaya penataan yang harus dilakukan. Di dalam Undang-Undang ASN tahun 2023, ada batas waktu terkait penghapusan tenaga honorer ini hingga Desember tahun 2024 mendatang. Maka kemungkinan besar di bulan tersebutlah status honorer akan sepenuhnya hilang. Kedepannya tidak akan ada lagi persoalan mengenai tenaga honorer yang tidak digaji layak, tidak diberikan hak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sedikit ulasan mengenai P3K paruh waktu dan penuh waktu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu P3K paruh waktu, yaitu dari sisi jam kerja. P3K paruh waktu memiliki jadwal kerja yang lebih fleksibel dan singkat dibanding dengan P3K penuh waktu. Mereka bekerja dalam durasi yang lebih sedikit setiap harinya atau dalam jumlah hari tertentu per minggu. Kemudian dari segi gaji, karena jam kerja yang lebih sedikit, P3K paruh waktu juga menerima gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan P3K penuh waktu. Gaji mereka disesuaikan dengan proporsi waktu kerja yang mereka jalani. Yang kedua yaitu P3K penuh waktu, yaitu bagi tenaga honorer yang lulus seleksi CASN di tahun 2024 ini. Yang pertama yaitu dari sisi jam kerja. P3K penuh waktu bekerja dengan jam kerja yang sama seperti pegawai negeri pada umumnya, yaitu sesuai dengan ketentuan jam kerja standar pemerintah. Ini mencakup bekerja 5 hari dalam seminggu dengan durasi penuh setiap harinya. Yang kedua dari segi gaji. Karena mereka bekerja dengan jam kerja penuh, P3K penuh waktu menerima gaji yang lebih besar dibandingkan dengan P3K paruh waktu. Gaji ini sebanding dengan waktu dan beban kerja yang mereka tanggung.
Nah, itulah informasi mengenai soal nasib tenaga honorer 2024 serta info menarik lainnya yang cukup berguna. Jadi kesimpulannya, di tahun 2024 ini, semua honorer akan dihapus dan diangkat menjadi P3K. Bagi yang lulus seleksi CASN di tahun ini akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kemudian Bapak Ibu yang tidak lolos seleksi CASN di tahun 2024 ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.